السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, landasan iman atau landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita ini harus akidah kita itu dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan hadis, maka agama tersebut akan sesat dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma in tamassaktum bihima lan tadillu." Selama kalian berpegang dengan keduanya, apa keduanya itu? Al-Quran dan hadis. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Berarti sebaliknya, kalau berpegang dengan selain Al-Quran dan hadis, maka kita akan apa? Akan sesat. Oleh karenanya, segala hal berkaitan dengan agama, entah itu akidah, entah itu ibadah, entah itu muamalah, maka harus dibangun di atas Al-Quran, di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman siapa? As-salaf as-salih, pendahulu kita yang saleh. Siapa itu pendahulu kita yang saleh, santri? Para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Nah, ini kitab kita ini landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah. Nah, di dalam kitab ini kita sudah masuk pasal yang ketiga, yaitu tentang tauhid al-asma was sifat. Tentang tauhid al-asma was sifat. Kemudian dalam tauhid al-asma wa sifat kita masih di pembahasan pertama kemarin, yaitu definisi tauhid asma wa sifat. Apa definisinya? Kemudian sudah kita bahas metode penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan membaca tentang beberapa contoh konkret menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan Alkitab dan berdasarkan As-Sunnah. Contoh konkret, apa nama konkret, santri? Contoh nyata. Contoh nyata bagaimana menetapkan, mengisbat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan ini lawannya apa, santri? Apa lawan menetapkan? Meniadakan. Jamil. Jadi contoh konkret menetapkan. Menetapkan ini lawan daripada menafikan. Sebagian orang mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu enggak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, bagaimana contoh dari menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu akan kita pelajari sekarang. Sebelumnya kita tulis dulu tanggal pelajaran kita dan judulnya. Tanggal berapa sekarang, santri? Jumadil Akhir tanggal berapa? Tanggal 15. Yakin kalian? Mantap, 15. Iya. Terus Desember tanggal berapa?
Ditulis santri. Desember. Baik, pasal ketiga di bawahnya pembahasan kedua, yaitu contoh penetapan nama dan sifat Allah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita baca. Man yaqra? Yalla pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif, kitab dan sunnah telah menetapkan adanya asma dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla dalam banyak tempat dengan bentuk penguraian yang bermacam-macam. Baik, jadi kitab dan sunnah. Apa itu kitab dan sunnah santri? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis telah menetapkan. Apa tadi lawan menetapkan? Menafikan. Quran hadis telah menetapkan adanya nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla dalam banyak tempat dan bentuk penguraian yang bermacam-macam. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah karena Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah. Jelas ini santri? Sekarang saya mau tanya. Anta, Mas muka, aywa. Raqib. Ismuka Raqib. Raqib. Kenapa kita menetapkan nama dan sifat Allah? Kenapa? Kenapa kita enggak ikuti orang saja? Orang-orang kan banyak menafikan nama dan sifat Allah. Kenapa kita enggak ikuti mereka? Kenapa justru kita menetapkan nama dan sifat Allah? Kenapa wahai Raqib? Kenapa? Aiyah, karena kita mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan Sunnah yaitu Al-Quran dan hadis menetapkan adanya asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tulis itu poin pertama. Al-Quran dan Al-Hadis menetapkan nama dan sifat Allah, maka kita harus menetapkannya. Baik, lanjut baca. Asma dan sifat yang terdapat dalam kitab dan sunnah banyak sekali. Banyak sekali. Ya, berapa banyak nama dan sifat Allah? Berapa banyaknya? Banyak sekali. Ya, bahkan tidak terhingga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri, mana kira-kira lebih bagus? HP cuman bisa pakai nelpon saja, atau HP itu bisa nelpon, bisa SMS, bisa radio, bisa kamera, bisa dia internet, bisa dia apa lagi? Game. Mana lebih bagus? HP yang punya 6 sifat atau cuman 1 sifat yang bagusan? Yang punya 6 sifat. Itu lebih bagus daripada HP yang punya 1 sifat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang nama-namanya sangat banyak, sangat banyak. Ya, dan banyak di sana nama-nama yang disembunyikan oleh Allah yang enggak ditahu oleh makhluk, banyak. Ya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Semakin banyak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan semakin sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini dikatakan nama dan sifat Allah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali. Banyak atau sedikit santri? Banyak. Itu kita tulis di poin kedua. 2. Nama dan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sangat banyak sekali disebutkan. Baik, lanjut. Banyak buku yang telah ditulis berhubung dengan masalah ini. Sebagian ulama ada yang menyebut sebagian besar dari asma dan sifat itu. Berikut ini kami akan sebutkan sebagian contoh. Sebagian sebagai contoh. Sekarang akan disebut di sini sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya sebagai contoh konkret saja. Ya, contoh bagaimana Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayo, diantaranya? Di antara nama Allah itu ialah sebagai berikut: Al-Hayyu wal Qayyum. Di antara nama Allah Al-Hayyu. Di antara nama Allah Al-Qayyum. Ini namanya. Dan namanya itu tidak sekedar nama. Namanya itu memiliki arti, memiliki makna. Namanya itu memiliki makna. Karena ada di sana orang yang sekedar nama, dia nggak ada maknanya. Nama yang tanpa makna itu tidak indah. Kapan nama itu indah? Kalau dia memiliki makna, maka indah dia. Tapi kalau sekedar nama nggak ada makna, maka nggak jadi dia indah. Sedangkan nama Allah itu Al-Asma Al-Husna katanya. Nama-nama Allah yang indah katanya. Di antara kriteria indah adalah nama itu harus memiliki makna. Anta mas muka? Anta? Hah? Alfen. Apa arti alfen? Hah? 2000. Kan enak dia, ada maknanya. Anta mas muka? Effendi. Apa arti Effendi? Enggak tahu kita artinya apa Effendi. Sekedar nama, enggak ada makna. Kurang keindahannya. Nah, nama Allah itu dia indah. Di antara kriteria indah itu adalah namanya itu memiliki makna. Sebagian orang mengatakan sekedar nama Allah itu enggak ada maknanya katanya. Nah, ini enggak mungkin. Karena rata-rata nama Allah itu diambil dari bahasa Arab yang dia pasti memiliki makna. Nah, itu yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan nama-nama Allah, enggak dirubah nama itu, dan diyakini setiap nama memiliki makna. Setiap nama memiliki makna. Jelas sekalian? Ini yang baju hitam siapa namanya? Siapa? Fadil. Fadil, apa arti Fadil? Fadil artinya yang utama, yang utama. Kan enak dengarnya. Fadil, yang utama. Indah jadinya. Hah? Yang sebelahnya? Wardi. Muhar. Muhardi, apa arti Muhardi? Apa artinya? Enggak tahu kita. Agak kurang indahnya. Alaysa kadzalik? Tapi begitu dia punya makna, lah senang ternyata nama saya ada maknanya, kata. Indah dia. Paham ya, ikhwan? Aiyah. Baik, intinya bahwasanya di antara nama-nama Allah itu adalah sebagai berikut. Al-Hayyu Al-Qayyum, itu namanya. Itu namanya Allah, di antara nama Allah. Apa artinya? Nah, Al-Hayyu itu dia ada maknanya. Apa maknanya? Al-Hayyu yaitu yang maha hidup. Al-Hayyu, dialah Allah Al-Hayyu,
Ya, apa arti Al-Hayyu? Yaitu yang maha hidup. Sehingga indah dia nama itu, gak sekedar nama. Kemudian Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum? Di sini diartikan yang maha mengurus. Ini masih kurang sebenarnya. Luas Qayyum itu. Ya, Al-Qayyum itu artinya Al-Qaimu binafsihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri, enggak dia butuh yang lain. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qaim binafsihi, dia berdiri sendiri, enggak butuh yang lain. Ya, kemudian dia Al-Qayyum bi ghairihi, dan dia yang menegakkan yang lain, memberdirikan yang lain. Al-Qawwam. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan dia memberdirikan yang lain. Tahu kalian beda berdiri dengan memberdirikan? Tahu bedanya? Coba berdiri, Effendi. Berdiri, Effendi. Berarti ini si Effendi. Berdiri. Koma Effendi. Apa arti koma Effendi? Ya, ini qaimun binafsihi. Qaimun, dia berdiri. Nah, sekarang dia yuqawwim, memberdirikan atau menegakkan yang lain, memberdirikan. Misalkan Effendi memberdirikan Mas Muka Alvin. Coba berdirikan Alvin. Gimana cara berdirikan Alvin? Berdirikan dia. Aywa. Nah, ini bedanya berdiri dan memberdirikan. Ya, khalas, ijlis. Allah Subhanahu wa taala qaimun binafsihi. Dia berdiri sendiri, enggak butuh yang lain. Manusia bisa enggak dia berdiri sendiri tanpa orang lain? Bisa enggak manusia itu? Bisa apa enggak? Bisa apa tidak? Bisa? Coba angkat tangan yang bilang bisa. Yang bilang enggak bisa angkat tangan. Oh, berarti ragu kalian nih. Manusia bisa berdiri sendiri apa tidak bisa? Ayo, manusia nggak bisa berdiri sendiri, Tuhan, nggak bisa. Dia selalu butuh bantuan, selalu. Makanya dikatakan manusia itu makhluk sosial. Dia harus bersama yang lain, nggak bisa dia sendiri. Ya, nggak bisa dia sendiri. Makanya butuh teman yang lain. Oleh karena saling hormatin, karena dia butuh yang lain. Sekarang kalau ada di sini kotoran, di sini kotoran. Tahu nggak kita kalau di sini ada kotoran? Nggak tahu kita karena nggak terjangkau oleh mata, nggak dirasa. Siapa yang tahu di sini ada kotoran? Teman kita yang ngasih tahu, "Woi, ada kotoran no." Orang yang rendah hati bersedih, "Oh, makasih ya sudah ngabarin," katanya gitu. Tapi kalau orang yang sombong dia bilang, "Kurang ajar kamu menghina saya," katanya. Dibilang muka saya kotor, muka saya paling bersih, katanya misalnya. Ya, jadi intinya manusia nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti membutuhkan yang lain. Dari sejak dia jadi janin sampai dia meninggal, dia terus butuh yang lain. Bisa kalian melahirkan diri kalian sendiri? Nggak bisa. Bisa kalian ngubur diri kalian sendiri? Nggak bisa. Kayaknya manusia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, makanya manusia nggak ada istilahnya al-ghani, nggak ada. Manusia itu kaya, itu nggak ada. Dia selalu fakir, manusia butuh kepada yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala al-qaim binafsi, dia berdiri sendiri. Seandainya kata semua ini nggak ada masalah bagi Allah. Itulah dia Allah al-qayyum, zat yang berdiri sendiri dan dia juga memberdirikan yang lain. Nah, ini dia Allah Subhanahu wa taala memberdirikan semua alam ini, menegakkan alam ini seluruhnya. Selain dia berdiri sendiri, dia juga menegakkan yang lain sehingga bisa tegak.
Kalian sekarang ini bisa nggak hidup tanpa bantuan dari Allah? Bisa hidup tanpa bantuan dari Allah? Nggak bisa sama sekali. Ya, kita butuh ditegakkan oleh Allah baru kita bisa hidup. Dan seluruh alam ini begitu. Dia butuh ditegakkan oleh Allah baru dia bisa hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia Al-Hayyu, Maha hidup, sempurna hidupnya. Tidak diawali oleh ketidakadaan dan tidak diakhiri oleh ketidakadaan. Dia kekal hidupnya sempurna. Dan dia Qayyum, dia maha berdiri sendiri dan memberdirikan yang lain. Manusia punya sedikit bagian dari ini. Ya, dia sedikit bisa berdiri sendiri sedikit saja. Dan dia bisa juga manusia ini memberdirikan yang lain tapi sedikit saja. Makanya terkadang suami dinamakan dia qawwam. Suami itu apa? Qawwam. Apa arti qawwam? Menegakkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dia menegakkan para wanita. Maksudnya menegakkan istrinya, menegakkan keluarganya. Jadi laki-laki ini dia yang menegakkan keluarganya, bikin keluarganya berdiri. Bagaimana maksudnya bikin dia berdiri? Ngasih makan istrinya, ngasih makan anaknya, menjaga akhlak istrinya, menjaga akhlak anaknya. Itu dia qawwam. Dan kalian nanti ini akan menjadi qawwam di rumah tangga ini, mencari makan untuk keluarga dan menjaga akhlak keluarga. Ya, makanya itu pentingnya life skill. Apa nama life skill? Apa nama life skill? Keterampilan hidup. Kalian dilatih di sini ngelas besi. Ada yang sudah ikut latihan ngelas besi? Ayo ngelas besi. Kalian dilatih bertani, kalian dilatih beternak. Untuk apa? Agar dengan pelatihan itu kalian bisa berdiri sendiri dan memberdirikan yang lain, sehingga nggak begini kalian. Apa artinya begini ini? Bergantung kepada orang lain. Makanya sisi tarbiyahnya dalam life skill itu adalah bagaimana agar manusia itu mandiri, itu tujuannya. Jadi nanti ada kan pendidikan kedokteran, ada pendidikan kerja-kerja yang lain itu. Tujuan dari itu semua apa? Agar kalian mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Apalagi nanti kalian punya tanggung jawab menegakkan keluarga. Ya, maka kalian akan menegakkan istri, menegakkan anak. Jelas kalian ya ikhwan? Jadi di antara nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Apa arti Al-Hayyu? Maha hidup. Tahu kalian nama hidup? Tahu nama hidup? Tahu, selesai sudah. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang menegakkan yang lain, memberdirikan yang lain. Itu Qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri dan dia juga memberdirikan yang lain. Di sini penulis atau penerjemah menerjemahkannya dengan kalimat Maha mengurus. Ya, ini tapi dia sebenarnya dia kurang ini makna ini. Itu makanya bahasa Indonesia ini belum mampu dia menerjemahkan bahasa Arab secara 100% para santri. Enggak mampu dia. Karena banyak bahasa-bahasa Arab itu enggak ada dalam bahasa Indonesia, enggak ada. Itulah sebabnya pentingnya kalian belajar bahasa Arab. Karena bahasa apapun enggak bisa menerjemahkan 100% bahasa Arab itu. Dia sangat kaya bahasa Arab itu. Itulah rahasia kenapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Kayak sekarang kalian ini harus fokus belajar bahasa Arab. Karena bagaimanapun diterjemahkan gak akan sempurna terjemahan itu. Saking kayanya yang namanya bahasa Arab. Ini diantara contohnya misal Al-Qayyum. Satu kata Qayyum itu. Apa kira-kira satu kata yang bisa menerjemahkan Qayyum? Gak bisa dalam bahasa Indonesia, sulit. Itu zat yang berdiri sendiri dan dia bisa memberdirikan yang lain. Karena berdiri sendiri sama memberdirikan yang lain, ini dua makna berbeda ini. Tapi dalam bahasa Arab cukup satu, Qayyum, selesai sudah.
Ya, makanya bahasa Arab itu sangat luas. Oleh karenanya kalian harus benar-benar belajar bahasa Arab, baru bisa kalian memahami nusus syar'iyah ini. Kalau sudah paham nusus syar'iyah, nggak mudah kalian dipeluk-peluk. Sekarang kenapa orang banyak dipeluk-peluk? Sekarang kenapa? Karena nggak paham nusus syar'iyah ini, nggak paham. Kalau dia paham ini sudah nggak bisa dipeluk-peluk dia. Sekarang orang subhanallah mudah muluk-muluk sekarang. Apa nama muluk-muluk? Hah? Apa? Ngakal-ngakalin. Bahasa Sasak juga ngakal-ngakalin. Muluk-muluk bahasa Indonesia apa? Ngejek-ngejek, bukan ngejek-ngejek. Dibodoh-bodohin. Nah, dibodoh-bodohin. Sebagian orang sekarang mengalihkan agama ini dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Ya, dibikin kita meninggalkan Al-Quran ya dengan kecerdasannya. Jadi agama ini santri, kita bisa genggam dia dengan benar. Ya, agama ini bisa kita genggam dengan benar kalau kita terima dia dengan hati nurani dan dengan kecerdasan. Yang dua ini harus bersamaan ini, baru bisa kita benar memahami agama itu. Ya, harus dengan hati nurani dan akal. Satu hilang, rusak sudah dia. Nah, dahulu orang menyesatkan manusia itu dengan cara kecerdasan. Dihilangkan hati nuraninya. Bagaimana? Dijauhkan mereka dari Al-Quran dan hadis. Tapi diganti dengan apa? Kecerdasan. Diajak mereka berpikir, diajak mereka memprotes, diajak mereka. Akhirnya beragamanya menggunakan apa? Kecerdasan. Muncullah ilmu kalam, muncullah filsafat, muncullah macam. Nah, di zaman ini sekarang ada orang yang ngajak beragama tanpa hati nurani, tanpa kecerdasan. Di zaman ini, dan dia diikuti oleh orang. Saking mudahnya menyesatkan orang di zaman ini. Tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, tidak pula menggunakan kecerdasan. Tapi bisa orang-orang itu dipeluk-peluk. Ya, terus sumbernya apa? Sumbernya dia bilang makoli dia bilang. Terus apa? Bahasa semut lah, bahasa apa? Ada nggak yang ngikuti dia orang itu? Banyak ngikutin dia. Itu nggak bisa masuk di hati nurani, nggak bisa masuk di kecerdasan. Kecerdasan menolaknya itu. Al-Quran dan hadis juga nolak dia. Tapi ada ngikutin dia? Banyak ngikutin dia. Itu mudahnya menyesatkan orang sekarang. Tapi kalau kalian paham nusus syar'iyah, aman, nggak bisa dipeluk-peluk kalian. Nggak bisa dipeluk-peluk. Ya, kalau sudah paham ini, apa itu diantara alat untuk memahaminya? Pahami bahasa Arab, minimal itu. Kalau sudah paham bahasa Arab, nggak bisa dipeluk-peluk sudah, nggak mudah dipeluk-peluk. Tapi kalau itu kalian nggak paham, bakal menjadi korban sudah. Di zaman ini dengan mudah orang menyesatkan orang lain. Cukup dikasih tahu dia bahasa semut, mungkin besok bahasa cacing, mungkin besok bahasa apa lagi. Itu nggak masuk di kecerdasan, nggak masuk di hati nurani itu, tapi diikuti sama orang. Ya, nah oleh karenanya minimal santri pelajari bahasa Arab minimal, dan bahasa Arab ini nggak bisa lepas. Bagaimanapun sekarang hebatnya terjemahan belum bisa sempurna menerjemahkan bahasa Arab itu, belum bisa. Maka terus pelajari dia, ya apalagi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, sehingga di saat kalian baca Al-Quran itu langsung kalian bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Baik, kita kembali di sini. Jadi di antara nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum, yaitu zat yang berdiri sendiri dan yang mengurus makhluk-makhluk yang lain. Lanjut baca.
Dua nama ini telah disebutkan oleh kitab dan sunnah. Taib, dua nama ini dari mana kita tahu Allah bernama Al-Hayyu? Dari mana kita tahu Allah bernama Al-Qayyum? Apa jawabannya? Dari Al-Quran dan hadis. Lanjut baca Pendi. Dalilnya dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup kekal lagi terus mengurus urusan hamba-hambanya. Taib. Terus berikutnya dan dalilnya dari sunnah adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halqatin wa rajulun qa'imun yusalli falamma raka'a wa sajada wa tashahhada wa da'a faqala fi du'aihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a bismillahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Lanjut artinya, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu halaqah atau majelis. Pada waktu itu seorang laki-laki sedang mendirikan salat. Tatkala ia telah rukuk, sujud, tasyahud dan berdoa, ia berucap dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan mengucapkan sesungguhnya bagimu segala pujian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, pencipta langit dan bumi. Ya Allah yang memiliki ketinggian dan kemuliaan, ya Allah yang maha hidup kekal lagi terus menerus. Nah ini dia artinya, ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup dan lagi terus menerus mengurus makhluknya. Terus mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, sesungguhnya ia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Mana nama Allah yang paling agung? Hayyu dan Qayyum. Dialah Allah yang Hayyu dan Qayyum. Terus yang apabila dia diseru dengannya dia kabulkan, dan apabila diminta sesuatu kepadanya dengan nama itu dia berikan. Nah, ini diantara keutamaan menyebut nama ini di saat berdoa. Itu nama Hayyu dan Qayyum. Ya, dialah Allah yang Hayyu, yang sempurna seluruh sifatnya, karena dia maha hidup. Ya, sehingga karena dia maha hidup, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, semua pada dirinya sempurna, karena dia maha hidup. Manusia hidup apa tidak? Manusia hidup apa tidak? Hidup, tapi apakah manusia hidupnya sempurna? Tidak. Ya, makanya penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Nanti kalian kalau perhatikan nanti nama-nama dan sifat-sifat Allah akan kembali ke dua nama ini. Akan kembali ke dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Semuanya akan kembali ke dua ini. Makanya dikatakan dia ini di antara nama Allah yang paling agung. Dia adalah nama Allah yang paling agung, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Makanya Nabi SAW mengatakan orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Apa keutamaannya? Yang apabila dia seru Allah dengannya, kalau dia berdoa kepada Allah dengannya, dia Allah akan kabulkan doanya langsung. Kalau dia berdoa dengan memanggil Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dia panggil seperti itu.
maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan apabila dia minta sesuatu kepadanya dengan nama itu, apa nama itu tadi? Ya Hayyu ya Qayyum, dengan nama itu niscaya dia, yaitu Allah, akan berikan orang tersebut. Kenapa? Karena dia memanggil Allah dengan nama yang paling agung. Ya, makanya ini Al-Hayyu Al-Qayyum, ini adalah dua nama Allah yang sangat agung, ya, yang kalau kita panggil Allah dengan nama itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Jam berapa? Isya, masih ada waktu? Oh, masih. Ayo kita masuk baca Al-Hamid. Lanjut. Al-Hamid, mananya yang maha terpuji. Nama ini ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, wa'alamu anna Allah ghaniyyun hamid, yang artinya dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah itu maha. Baik. Di antara nama Allah Al-Hamid. Di antara nama Allah apa? Al-Hamid. Dari mana kita tahu Allah memiliki nama Al-Hamid? Dari mana? Dari Al-Quran. Ya, dan kita nggak boleh memberi Allah nama kecuali dengan nama yang Allah telah beri dirinya nama dengan nama itu. Nggak boleh kita tambah-tambahkan bagi Allah nama, nggak boleh. Ya, sekarang sebagian orang manggilnya dengan apa misal? Memanggilnya dengan nenek. Nenek gaji. Dari mana kita tahu Allah memiliki nama nenek? Dari mana? Gak ada nama Allah tuh nenek. Atau dipanggil ya Tuhan. Ada gak nama Allah Tuhan? Ada gak nama Allah Tuhan? Gak ada. Itu adalah arti dari namanya. Tuhan itu arti dari nama Allah, bukan nama Allah. Sama seperti antum mas muka Alvin, nama dia siapa? Alvin, apa arti namanya? 2000. Atau Alvin langsung itu 1000 berarti. Alvin 1000 itu arti namanya. Beda enggak nama dengan arti nama? Beda. Sekarang engkau kalau mau memanggil dia, engkau panggil dia dengan apa? Alvin, ya Alvin, ya Alvin kita bilang. Tapi kalau engkau panggil dia, ya 1000, ya 1000. Mau dia dipanggil dengan itu? Enggak mau dia. Kenapa? Karena itu bukan namanya, bukan namanya. Nah, Tuhan itu bukan nama Allah, itu arti dari nama Allah. Makanya jangan panggil Allah dengan arti namanya, jangan. Panggil dia dengan namanya. Allah namanya Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Rabb artinya Tuhan. Maka panggil dia ya Rabbi, ya Rabb kita bilang. Jangan ya Tuhan, jangan. Karena beda memanggil nama dengan memanggil arti nama, beda. Nenek endah ngeno para jamaah. Nenek ini arti nama ini. Nenek ini bahasa Sasak. Aslinya itu Rabbun. Rabbun bahasa Arab itu nama Allah Rabbun. Artinya bahasa Sasak nenek. Nenek keji, kenapa? Apa nenek? Tuhan bahasa Indonesia. Tapi apakah nenek itu nama Allah? Bukan, itu arti namanya itu. Apakah Tuhan itu nama Allah? Bukan, itu arti namanya. Makanya jangan dipanggil dengan Tuhan. Dende endah tanggor yang ngadu nenek. Panggil dia dengan Rabb. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Bisa enggak orang Lombok bilang Rabb? Bisa enggak? Bisa, kita semua bilang Rabb. Maka enggak ada alasan kita untuk mengganti nama itu. Jadi nama Allah itu kita terima dari Al-Quran dan hadis. Enggak boleh seseorang memberi Allah nama bukan dengan nama yang datang dari dia. Dan enggak boleh memanggil Allah dengan arti dari namanya, enggak boleh. Ya, panggil dia dengan namanya. Jelas kalian santri? Jelas? Alhamdulillah. Berarti kalau kita bilang ya Tuhan, gimana itu? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Panggil dia dengan ya Rabb, ya Allah. Bisa kalian mengatakan ya Allah? Bisa enggak?
Bisa, nggak ada alasan bilang ya Tuhan. Ya, nggak ada alasan bilang nenek keji. Ya, cukup mengatakan ya Allah, ya Rabbi. Lanjut baca. Dan ketahuilah oleh bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji, Ghaniyun Hamid. Hamid ini nama Allah yang artinya Maha terpuji. Kemudian dalilnya dalam sunnah adalah hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu tentang bacaan tasyahud, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya engkau salawat, limpahkanlah salawat. Sudah dibaca salawat tadi? Kelolosan, limpahkanlah salawat. Ya Allah, limpahkanlah salawat. Baik. Sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, sehingga engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Aywa innaka Hamidun Majid. Berarti hadis dan Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama Al-Hamid. Ya, jadi seseorang tidak boleh memberi Allah nama kecuali dengan nama yang Allah sendiri memberi dirinya dengan nama tersebut, atau yang dikabari kita oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis poin ketiga santri, di antara nama Allah adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian yang keempat, di antara nama Allah apa tadi? Al-Hamid. Yang kelima, tidak boleh memberi Allah nama melainkan dengan nama yang Dia sendiri menamai dirinya dengan nama tersebut. Taib. Terakhir pentingnya juga ini, tidak boleh menamai Allah dengan arti dari namanya. Taib, ini 6 faedah kita ambil malam ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'zan pemerbot. Asyhadu an la ilaha illallah
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نبينا محمد مقام محمود الذي وعده. Sila para jamaah harakin memang jelas dah para jamaah. Nggih dah jelek Imam Sirin sila. Laita baca Al-Quran lagu ndek tenau artina, ya. Ini ke apa ngada bro? Ini ke kita mau pahala membaca ya, sedangkan ndek tenau artina, maka jawabannya ini temau. Ya, ini temau pahala daka ndek terpaham artinya. Karena Quran itu sekedar membacanya, satu huruf dapat 10 pahala. Alif lam mim. Berapa huruf itu? 3. Telung dasa pahala Noah. Alif 10 pahala, lam 10, mim 10. Apa arti alif lam mim? Wallahu alam, enggak tahu kita arti, tapi dapat pahala walaupun tidak tahu artinya. Ya, jadi Al-Qur'an itu sekedar membacanya dapat pahala karena pahalanya per huruf. Begitu kita paham artinya, pahala lain malikina. Lain pahalana malik. Pahala memahami artinya. Begitu kita tadaburin dia lagi, melain malik pahala mentadaburi. Karena memahami dengan mentadaburi beda dia santan. Ya, mentadaburi ini lebih dalam dari memahami. Memahami sekedar paham terjemahannya. Apa di dalam dibaliknya itu perlu ditadaburi. Nah, jadi Quran niki sekedar terbaca hurufnya daka ditepaham mau itu pahala. Ya, pahamin ta maknana mau itu pahala malik. Kita tadaburi dia lagi dapat kita pahala lagi. Ya, jadi ida si membaca no daka ndik dah paham artinya mau ida pahala. Lagu walaupun demikian harus dia belajar bahasa Arab dah. Minimal dan arti bacaan solat no. Angka jemaah le montor sugia ulah ada kursus bahasa Arab loh teman jemaah ini. Minimal memahami bacaan solat. Dakat wah toa itu ustaz dengan alur dakat wah toa belajar. Minimal belajar arti Al-Fatihah. Apa artinya 7 ayat di surah Al-Fatihah minimal apa arti takbir, apa arti sami Allahu liman hamidah, apa arti subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Minimal tahu sehingga menambah khusyuk kita di dalam salat. Jelas dah kah belajar bahasa Arab nak aja. Ya ada nyerah dak ada toa. Dan belum tentu yang muda-muda ini lebih panjang usianya daripada sida. Jadi dak toa belajar bahasa Arab wah. Ya, minimal memahami apa yang kita baca di dalam salat. Wallahu taala a'lam. Silain para jamaah. Para jamaah dulu sebelum kita baca kertasnya santri ini. Apa ini? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia. Ini kita perlihatkan para santri teknologi. U'budu rabbakum. Apa tulisan u'budu? Alif, ain, ba, dal, waw, alif. Ya ayyuhan nas. Ini paling atas dia.
Nah, tekan seret muncul ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Tekan seret muncul artinya langsung wahai manusia sembahlah Tuhanmu, ubudu rabbakum. Rob artinya apa tadi? Tuhan bahasa Indonesia, bahasa Sasakna apa ngana? Nenek. Nah, ini tapi arti namanya, bukan namanya. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Sembahlah kan? Ini tafsirannya tafsir As-Sa'di. Ya hadza amrun 'amun likullin nas bi amrin 'am wa huwa al-ibadah al-jami'ah. Ini perintah yang umum bagi sekalian manusia. Perintah yang umum yaitu beribadah secara umum ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini teknologi santri perlu kalian tahu dia ya agar mempermudah di dalam memahami Al-Qur'an. Jadi apa artinya u'budu rabbakum ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun. Apa arti tattaqun? Bertakwa. Jadi itu kurang lebih artinya sembahlah Allah akidah bertakwa. Ya akidah siri takut tipa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan jelas. Ida wah liwat zaman milenial ida je. Tersuru ida nengke nganti teknologi balah ada gen mikirang ini. Liwat masa ini wah. Lagu ini aja masih ini masa Gen Z ini. Tak jarang teknologi paham mereka insyaallah. Baik wallahu taala a'lam. Masih ada para jamaah? Baik kita lihat kertas ini udah jam 8 ternyata masyaallah enggak terasa. Gimana kalau keceplosan kita mengatakan ya Tuhan? Apakah kita berdosa? Kalau keceplosan enggak apa-apa, tapi langsung ulang dia, ya Allah gitu. Ya Rabbi gitu. Kalau keceplosan ulang lagi dia. Panggil Allah dengan namanya, bukan dengan arti dari namanya. Wallahu taala a'lam. Ustadz, misalnya kita udah wudu, terus nggak sengaja lihat cewek pakaiannya terbuka, batal nggak wudu kita? Nggak batal, wudunya nggak batal, kecuali kalau keluar sesuatu dari kemaluannya, maka ini membatalkan wudu. Keluar cairan, ya, yang dikenal dengan madhi. Madhi ini keluar karena rangsangan. Kalau itu keluar maka wudunya batal. Tapi kalau nggak keluar, ya sekedar kaget saja, sekedar keringetan saja dia melihat, maka itu tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Bolehkah kita memanggil Allah dengan nama selain Al-Hayyu Al-Qayyum? Boleh. Ya, kan Allah memiliki, dikatakan Allah memiliki 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi seluruh nama itu bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama Allah Masjudin? Bukan nama Allah Masjudin. Ya. Emangnya ada nama Masjudin di sini? Ada nama gitu?
Apa dia bilang ini? Ustadz mengatakan Allah itu banyak dan luas. Banyak dan luas. Ini apa ini? Oh, nama Allah itu banyak dan luas. Namun ada yang mengatakan nama Allah itu berjumlah 99, 100 kurang 1. Bagaimana ini? Iya, yang mengatakan nama Allah itu 99 itu berdasarkan 99, enggak begitu hadis ini. Tapi dia mengabari Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menjaga 99 ini saja, maka dia akan masuk surga. Ya, nama Allah sangat banyak, tapi kalau dia jaga 99 saja, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi dikatakan wa anna man ahsaha. Apa arti menjaganya? Yakni hafidhaha fi sadriha wa arafaha. Yaitu dia menjaga nama-nama itu di dadanya, dan dia meyakini makna-makna tersebut. Dia maha pengasih, maha penyayang, maha lembut. Semua 99 itu dijaga dalam dadanya, dan dia yakini makna-maknanya. Maka orang itu dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Jadi kata 99 ini bukan membatasi jumlah nama Allah, enggak. Tapi ini ya, barang siapa mampu menjaga 99 itu, maka dia masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu menghafalnya dengan dadanya, kemudian dia mengimani makna dari nama-nama tersebut. Mudahan jelas para santri, karena waktu sudah lewat ini, nggak bisa kita jawab semua pertanyaan. Tapi di sini ada acara kita sebentar ini. Ya, seperti biasa para jamaah, tengede waktunya semendak. Ya, atau sebelum ini kita ada pengumuman para jamaah. Ya, para jamaah tenejak ide gotong royong bareh jarak salat Isya. Sida yang dibaginya ke Kampung Muhajirin dan Darul Hijrah, tenejak ide gotong royong bareh li markas menghancurkan WC yang lama itu, karena di sana kita akan membangun WC yang baru. Jadi ada juang kita bareh amer, ada juang kita betel, ada juang kita pelu linggis sekop arko kah. Ini ada juang kita untuk kita hancurkan WC itu, dan itu nggak bisa sehari 2 hari, angka kita bergilir-giliran ini. Ya, nangka ini sekitaran markas, besok sekitaran Ikmal, Senin paginya bongkot insyaallah. Ya, sampai dia tuntas pokoknya. Sampai dia punya lobang pondasi-pondasi itu, baru kita berhenti gotong royong insyaallah. Jadi malam ini gantiannya baginya ke Kampung Muhajirin dan Darul Hijrah. Dia jauh amer, linggis, sekop, betel, palu dan sejenis-jenisnya. Mudahan meringan langkah tebarek untuk keluar gotong royong insyaallah. Baik, sekarang kita umumkan ini santri yang dapat hadiah ini karena sudah menuntaskan tugasnya. Pertama, Muhammad Salman Al-Farisi, kelas 3 SMA, sudah memperdengarkan syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Nilai jiddan. Min aina Salman? Min Sakra. Dari Fadal. Barakallahu fiikum. Sertifikatnya. Kemudian berikutnya Syahrul Faridi. Ini kelas 3 SMA juga, dan sudah menasmi syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Min aina? Min Bayan. Syahrul Faridi Al-Bayani. Kemudian terakhir Ahmad Hanafi, kelas 3 SMP. Dia telah memperdengarkan 3 juz sekali duduk. Masya Allah, 3 juz sekali duduk, ya, dengan nilai mumtaz. Masya Allah. Min aina? Min Pokondong Tuhan. Dua min Pokondong. Baik, Salman Al-Farisi. Wa ba'da dzalik Ahmad Hanafi, thumma
as-sahrul karim. Aina unsura? Aina al-musawwir? Kelihatan bannernya? Banner kelihatan? Baik. Senyum, bayang. Senyumnya mahal ini, soalnya jarang senyum. Salah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Demikian para jamaah, terima kasih atas segala-galanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi